Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bina'matihi tatimmus salihat wa bikamalihi tuqbalu al-ataya wal qurbat wa bighufranihi tughfaru adh-dhunubu was sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Yaqulu azza man qail fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk bertakwa dan untuk bertakwa dengan hakikat ketakwaan. Semua yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah memerintahkan agar perintahnya dilaksanakan dengan sesungguhnya. Sebagaimana juga semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan itu juga berarti agar
ditinggalkan sesungguhnya. Maka rahimakumullah, pesannya wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kebenaran dibungkus dengan kebatilan. Pencampur adukan antara iman dan kesesatan, antara tauhid dengan kemusyrikan, antara penghambaan kepada Allah Khaliq dengan penghambaan kepada makhluk. Maka perintahnya haqqa tuqatih, dan itu berarti ada takwa yang sekadar takwa atau sekedarnya bertakwa, atau dalam kata lain yang penting sudah bertakwa. Padahal rahimakumullah, tidak ada satupun aktivitas di dalam kehidupan ini yang boleh dilakukan asal-asalan dan kemudian akan membuahkan hasil maksimal. Apapun itu, asal makan bisa jadi bukan sehat tapi malah penyakitan. Asal bekerja bisa jadi bukan malah menjadi orang yang berpunya tapi malah menimbulkan persoalan. Asal belajar bisa jadi bukan malah berilmu tapi malah jatuh terjerumus dalam kesesatan. Termasuk saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang saat ini sedang sama-sama kita laksanakan, sholat Jumat. Tidak mungkin asal Jumat lantas pasti membuahkan hasil. Maka aturannya ketat, aturannya banyak. Jika dilanggar, maka Jumat sekedar Jumat, tidak bermanfaat. Nabi alaihi salatu wassalam mengurusi sampai hal yang paling kecil sekalipun. Engkau tegur sesama jamaah yang berisik, teguranmu dengan isyarat, bermasalah kualitas Jumatmu, bahkan bisa batal Jumatmu. Jika yang menegur saja salah, maka yang mengacaukan Jumat bukankah lebih fatal? Jika ia anak-anak, berarti dia punya orang tua, ada wali, ada yang ngurus, ada guru, dan mereka tahu si anak mengacaukan sholat Jumat, maka anak belum balik, dia bukan objek taklif, dia sama sekali tidak berdosa. Tapi berdosalah yang membiarkan anak-anak itu tetap ke Jumat dan mengacaukan pelaksanaan ibadah Jumat. Dilarang? Lah. Tapi dibimbing. Orang tua wajib mengingatkan, menasihati. Pulang Jumat wajib menanyakan, siapa khatib nak? Apa yang disampaikan dalam khutbah? Berapa rakaat salat Jumat? Kepada semua orang tua yang hadir di sini, termasuk diri khatib sendiri, pernahkah pertanyaan sederhana ini kita tanyakan kepada anak kita yang belum wajib Jumat tapi datang Jumat? Siapa khatib? Apa temanya? Di saf berapa engkau duduk nak? Berapa jumlah rakaat salat Jumat? Apa yang dibaca imam di rakaat pertama, apa yang dibaca imam di rakaat kedua? Nyaris hampir tidak ada orang tua yang menanyakan hal ini. Maka anak, dia menjadikan Jumat sebagai ajang bermain. Lagi-lagi bukan salah si anak, salah orang tua, salah wali, salah guru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, haqqa tuqatih, dengan
hakikat ketakwaan, maka Jumat dengan hakikat Jumat. Tidak ada Jumat bagi yang datang setelah khatib naik mimbar. Bukan kata khatib, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi gak pernah bercanda, Nabi gak pernah bohong. Kita boleh saja merasa, ya Rob, aku datang Jumat ya Rob. Iya, jika tanpa uzur yang kelak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kehadiran Jumatnya setelah khatib naik mimbar dianggap tidak melaksanakan Jumat. Rahimakumullah. Betul, melelahkan. Melelahkan jadi orang Islam. Semuanya harus sampai pada hakikatnya. Memberi, berbagi. Lebih baik tidak memberi jika memberi dan berbagi disertai dengan caci maki. Allah minta ikhlas bagi si pemberi, hatinya harus ikhlas. Allah minta akhlaknya harus benar. Dia memberi sekaligus memuliakan, bukan memberi tapi menyakiti. Tunjukkan, rahimakumullah, satu saja aktivitas dalam kehidupan ini yang boleh dilakukan asal-asalan dan pahalanya besar dan hasilnya besar. Apapun itu, termasuk mengurus diri sendiri, dilakukan secara asal-asalan, maka dampaknya tidak jarang mengerikan. Maka pesan itu terus terulang di setiap Jumat. Ittaqullah, bukan, tetapi ittaqullah haqqa tuqatih. Takutlah kepada Allah, turuti perintah Allah, jauhi larangannya dengan sebenar-benarnya. Hari ini kita menyebut konsep ini dengan istilah totalitas. Tidak ada makna Jumat berangkat ketika waktu senggang, padahal kalender nggak pernah berubah, peristiwanya terulang. Kita cukup untuk merencanakan, maka nggak mungkin selalu hadir Jumat, setiap Jumat bertahun-tahun setelah khatib naik mimbar. Begitukah cara kita menghargai Tuhan Allah yang memberi nyawa, memberi rizki, memberi tanah air tercinta ini, memberi keamanan, memberi kenyamanan, memberi hujan dan seterusnya? Bukankah jika ada sosok seorang makhluk manusia mulia memberi banyak untuk hidup kita, bukankah kita menolak untuk selalu terlambat hadir undangannya? Sesekali oke terlambat, ada uzur yang menghalangi, tapi setiap kali rahimakumullah. Padahal Jumat satu paket khutbah dan sholat, tapi ia selalu hadir khatib setelah naik mimbar. Maka pertanyaan evaluasi muhasabah buat kita semua, termasuk buat diri khatib. Kira-kira jawaban apa yang bisa kita berikan kelak kepada Allah di akhirat? Bahkan di hari istimewa dalam sepekan, di hari yang dimuliakan, di hari yang diberkahkan oleh Allah, kita tetap tidak peduli, kita tetap sekedar melaksanakan. Semoga rahimakumullah Allah terima seluruh amal ibadah kita. Semoga Allah singkirkan semua kesibukan yang menghalangi kita untuk hadir tepat waktu demi Allah. Semoga Allah kendalikan hidup kita lebih lurus, lebih tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأجارني وإياكم من عذابه الأليم وإياكم على الصراط المستقيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فادعوه واستغفروه وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أشرف الأيام وجعله عيد الأسبوع لأهل الإسلام وأمرنا فيه بذكره تعالى وكثرة الصلاة والسلام على سيد الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الهدى ومصباح الظلام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول عز من قائل في كتاب العزيز ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Yang bertakwa kepada Allah maka Allah pasti akan mudahkan dalam hidupnya. Fa inna ma'al usri yusra. Kalimat yang tertulis di banyak tempat pada hari ini. Setiap kesulitan pasti akan menghadirkan kemudahan. Satu hal yang terlewatkan bahwa pernyataan ini sumbernya Allah. Maka yang memudahkan itu Allah, bukan kesulitan itu sendiri. Tidak tepat jika ayat dituliskan, ayatnya sumbernya dari Allah, dan kemudian maknanya dipahami dengan cara melupakan Allah. Tidak tepat mengatakan tenang saja, kalau ada masalah nanti pasti ada jalan keluar. Lah, bukan begitu konsepnya. Ketenangan itu sumbernya Allah. Yakin sama Allah. Selesaikan masalahnya dengan cara Allah, dengan cara yang diridai oleh Allah, dengan cara yang tidak bertentangan dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita berusaha, berniat baik, berusaha sebaik-baiknya. Bagi mukmin, jika kesulitan itu masih berlanjut padahal niatnya ikhlas, amalnya benar, maka hatinya dengan cepat mengatakan ini hanya masalah waktu. Insya Allah tidak lama lagi semuanya akan berubah menjadi ringan. Rahimakumullah. Maka yang sering membaca atau termotivasi oleh inna ma'al usri yusra, terlihat dari lisannya, terdengar dari lisannya ucapan yang terus terulang, insya Allah, ada Allah, Allah jaga, Allah selesaikan. Ya, libatkan Allah dalam perasaannya. Semoga rahimakumullah Allah jaga kita semuanya, bangsa tercinta ini, para pemimpinnya, ulamanya, saudara-saudara kita, orang tua, pasangan hidup kita, anak-anak, saudara, keluarga besar, umat Islam dimanapun mereka berada. Semoga semuanya selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ansuril Islam, a'izzal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makanin wa ayyidhum biquwwatika ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana abwaab rahmatika wa rizqika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna imanan ka imani ashabi rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah,
Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fad'uuhu wastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu at-tawwabur rahim. Wa qimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن